Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Gila, mungkin itu kata yang tepat untuk gambarin ketika kemarin saya datang ke acara launchingnya Poco X5 Pro 5G dan Poco F5. Ya, gimana enggak coba? Sebuah smartphone dengan spek yang begitu powerful ya. Si Poco X5 Pro ini dijual dengan harga mulai 3.800.000 dan untuk Poco F5-nya dijual mulai dari 4.800.000. Dan benar-benar bisa jadi momen comeback-nya Poco setelah perilisan sebelum-sebelumnya yang mungkin bisa bikin Poco fans sedikit kecewa. Dan kali ini saya akan bahas Poco X5 Pro 5G terlebih dahulu karena saya baru pegang smartphone ini beberapa hari ke belakang. Jadi nggak perlu pakai lama lagi, mari kita bahas apa kelebihan dan kekurangan smartphone ini. Oke, mari kita bahas beberapa kelebihannya dahulu. Pertama, ketika pegang smartphone ini, hal yang paling berasa yaitu entengnya si Poco X5 Pro 5G ini. Apalagi, saya terbiasa megang smartphone flagship, pegang Poco X5 Pro ini tuh terasa entengnya. Kalau saya bandingkan dengan beberapa smartphone mid-range, ini terasa betul ringannya. Ringannya Poco X5 Pro ini karena materialnya yang memang berbahan polikarbonat. Secara form faktornya pun juga mengotak, udah kayak smartphone pada umumnya. Dan yang saya suka finishingnya tuh frosted glass yang bikin feel di tangan nggak mudah ninggalin bekas di jari. Nggak semudah kalau pakai finishing glossy. Kedua, layarnya. Layar Flow AMOLED yang dibawa Poco ini tuh berpengaruh ke entengnya juga karena panelnya jadi lebih tipis. Selain itu, dari produksi warna tentu terasa gonjreng. Ukurannya 6,67 inch dengan dot drop display tepat di tengah, nggak ganggu ketika lagi asik main game atau nonton video. Punch hole-nya kecil, bezelnya juga terbilang tipis untuk smartphone di budget 3 juta. Refresh rate 120Hz yang by default bisa menyesuaikan secara user experience-mu, jadi nggak terlalu makan daya baterai terlalu banyak. Ketiga, tentu performanya yang ngebut. Ya, Snapdragon 778G siapa sih yang nggak tahu? Ya, mungkin buat yang awam sama spek, hal kayak gini nggak terlalu diperhatikan. Cuman SoC ini tuh udah terkenal ngebut dan compatibility-nya tuh bagus. Itulah alasan Poco masih pakai SoC ini di Poco X5 Pro 5G. Dan menurut saya pribadi juga sebenarnya memang masih bagus, walaupun sih terasa old ya. Secara performa kami sudah banyak tes di beberapa video belakang, dan hasilnya pun juga oke banget. Kalau saya sendiri karena nggak begitu suka main game dan hanya main Mobile Legends saja, jadinya ya main game ini aja. Kerennya, SoC ini tuh bisa buka settingan di rata kanan mentok. Grafik ultra dengan refresh rate ultra juga. Yang dimana smartphone mid-range zaman now tuh malah nggak bisa sampai di settingan ini. Tentu ya, gameplaynya smooth, touchscreen-nya juga responsif, grafiknya pun juga punya detail yang bagus. Dan efek animasi dapat di-capture dengan baik. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 9% dengan kenaikan suhu ke 43 derajat Celcius. Enaknya lagi karena ada game turbo, kamu bisa adjust tuh performa Poco X5 Pro sesuai game yang kamu mainkan. Keempat, kameranya. 108 megapiksel di mana ini jadi kamera bermegapiksel terbesar yang ada di smartphone Poco. Secara detail tentu hasilnya bagus, mau di cropping pun juga jadinya masih oke. Secara auto kameranya bisa menghandle backlight cukup bagus, walaupun belum begitu bagus banget. Karena di beberapa angle kadang masih sedikit fail. Warnanya memang cenderung ke lebih vibrance, nggak flat kayak karakternya Redmi. Jadi ini bikin kontras dan brightness-nya tuh terasa sedikit over. Di beberapa momen kadang bisa terang. Warna skin tone juga jadinya kurang stabil. Mungkin Poco harus ada firmware update nih, supaya hasil fotonya lebih konsisten. Terus adanya kamera ultrawide juga jadi nilai plus nih, dimana sekarang malah makin banyak smartphone yang menyunat lensa yang satu ini. Hasilnya juga cakep kok, jadinya masih bisa diandalkan ketika kamu lagi jalan-jalan. Kalau portrait, separasi blurnya rapi, bokehnya bisa di-adjust, jadi hasilnya bisa kamu sesuaikan dengan seleramu. Karakter warnanya ya sama kayak mode auto tadi.
Nah, kalau di video hasilnya lumayan smooth nih, padahal Poco nggak bilang kalau ada OIS-nya. Cuman terasa ada cropping sehingga hasilnya kurang lebar. But tetap oke sih. Buat kamu yang doyan bikin konten, oke nih ngerekam pakai kamera belakangnya Poco. Sedangkan untuk kamera depan rasanya masih kayak produk Xiaomi lainnya sih. Detailnya oke, warnanya nggak over kayak kamera belakang. Namun skin tone-nya terasa betul efek beauty-nya. Hai guys, selamat sore. Jadi untuk perekaman kamera depannya sama-sama di set di 90p 60 fps. Sama-sama di settingan tertinggi. Oke, jadi untuk kamera depannya sama-sama kita set di Full HD 30 fps. Nah, gimana? Menurut kamu bagus yang mana nih? Kalau buat nge-vlog. Kelima, pengisian cepat 67 Watt yang dimana ini bisa ngisi 25% selama 10 menit dan selama 30 menit bisa dapat 70%. Lumayan nih, ditinggal mandi sebentar udah ngisi banyak. Nah, kalau kekurangannya sebenarnya cuma minor-minor aja sih. Kayak tadi karena bodinya yang enteng tuh jadi ngerasa kurang solid gitu. Terus karena memang performanya yang ngebut, jadi kalau kita main game dengan settingan yang mentok akhirnya jadi rada panas. Cuman nggak sampai overheat sih, beberapa kali main game bisa sampai di 45 derajat Celcius. Terus speakernya, walaupun sudah dual speaker, tapi volumenya nggak kenceng kayak saudaranya si Redmi. Terakhir, untuk menarik kesimpulan secara user experience, Poco X5 Pro 5G ini tuh sebenarnya menarik banget buat dipakai daily driver. Buat sekali main game masih oke. Snapdragon 778G memang masih bisa banget diandalkan buat main game sekelas MOBA ataupun game-game kelas mid. Bodinya yang enteng sih memang plus minus. Ringan, jadi nggak capek kalau sedang dipakai lama-lama. Cuman terasa feel-nya tuh kurang solid buat saya pribadi. Terus kamera 108 megapikselnya sih memang ngasih detail yang bagus. Cuman warnanya masih terlalu over. Mungkin buat saya, Poco harus update firmware-nya nih, supaya hasilnya makin lebih baik lagi. Terus baterainya 5000 mAh. Secara pemakaian sih memang nggak begitu boros, juga nggak terlalu begitu irit. Cuman terbantu banget dengan pengisian cepat 67 Watt yang memang bisa ditinggal ngecas sebentar udah keisi penuh tuh. Apalagi buat saya layar AMOLED tuh udah penting banget ketika lagi nyari smartphone baru. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk beli si Poco X5 Pro ini bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Karena buat saya pribadi ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik banget, apalagi untuk varian terendahnya di harga 3.800.000 dan untuk varian tertingginya tuh di 4.300.000. Karena baik dari segi harga berbanding dengan spesifikasi ini udah worth to buy banget lah. Dan kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komen ya. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini, dan nanti kalau ada update-update lagi soal si Poco X5 Pro bakal saya tulis di story atau mungkin saya jawab-jawabin di kolom komen. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.